Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Setelah kita bersyukur kita selawat dan salam ke atas Nabi dan juga kita saling mengingatkan dengan ketakwaan, maka mari kita mulai KBM pada Mapel PAIJSIT kali ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, sekarang saya akan menyampaikan materi tentang takfir, yaitu mengkafirkan. Kita harus mewaspadai ideologi takfir. Lebih-lebih takfir ini kepada sesama muslim, sesama orang Islam. Sebagai mukadimah atau sebagai awalan pembuka, memang kondisi umat akhir-akhir ini seperti yang kita ketahui dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi meskipun kondisi tidak baik-baik saja, banyak segolongan orang ataupun pemuda-pemudi yang betul-betul semangat dalam membangkitkan agama Islam ini. Tetapi juga ada yang saking semangatnya sehingga mudah untuk mengkafirkan sesama, yaitu sesama muslim. Kalau mengkafirkan orang yang tidak beriman alias orang kafir ya namanya saja udah kafir gitu. Tapi kalau mengkafirkan sesama muslim, maka itu ada pembahasannya tersendiri pada kesempatan kali ini. Jadi pemuda maupun pemudi yang zaman sekarang itu energiknya luar biasa dalam menuntut ilmu, terkadang ilmunya lupa tidak diamalkan. Semangat tetapi secara keilmuan kafaah syariahnya berkurang. Atau jarang sekali mau yang belajar ilmu syariat atau ilmu agama. Atau belajar ilmu agamanya sepotong-sepotong. Tidak semuanya dipelajari dari ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya. Sehingga ketika mendapatkan sebuah ayat atau sebuah hukum atau sebuah hadis, hanya comot sana, comot sini, kemudian dalil-dalil tersebut digunakan untuk mengkafirkan orang lain dan untuk menjadikan dirinya yang paling sempurna. Dan itu adalah sebuah ketergesa-gesaan yang dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga mereka berani untuk memvonis orang lain atau kelompok lain sebagai orang kafir. Padahal masih sesama muslim. Dan fenomena ini muncul tidak hanya di luar negeri, tapi di Indonesia sendiri pun juga demikian. Padahal sangat bahaya sekali manakala menuduh kafir ya kepada seorang muslim. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa mengatakan atau menuduh orang fasik dan juga menuduh orang dengan tuduhan kafir ya itu adalah perkataan ya atau perbuatan yang berat yang tidak boleh sembarangan diucapkan.
Nabi Muhammad mengingatkan, wala'nul mu'min kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Wa man rama mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlihi. Dan menuduh seorang mukmin dengan kekafiran adalah sama dengan membunuhnya. Alhamdulillah. Kemudian juga ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, hai kafir, padahal sama muslim ya, maka akan terkena salah satunya jika yang vonisnya itu benar. Dan jika tidak, maksudnya dia tidak kafir, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Akan kembali kepada orang yang mengucapkan hai kafir. Alhamdulillah. La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtadat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalika. Tidaklah seseorang memponis orang lain sebagai fasik atau kafir, maka akan kembali kepadanya jika yang divonis tidak melakukan demikian. Maka kalau kita nuduh orang fasik atau orang kafir, menuduh orang dengan kafir, kalau ternyata orang yang kita tuduh itu nggak fasik, nggak kafir, maka akan kembali kepada diri sendiri. Antum tahu fasik? Fasik itu orang yang beriman tetapi tidak sepenuhnya mengerjakan ketaatan. Itu fasik. Kadang males, kemudian sak-sae begitu. Jadi sesuka hati begitu. Itu orang fasik. Tidak 100 tidak full menjalankan perintah Allah. Makanya orang semacam itu disebut fasik. Dia mendolimi dirinya sendiri. Kemudian ya, jadi jika ada seseorang berkata kepada saudaranya, hai si fasik, hai si kafir, hai musuh Allah, padahal itu masih teman kita sendiri sama muslim, sedangkan orang itu tidak demikian, maka akan kembali ucapan itu kepada yang berkata. Ya, sama saja seperti begini, ada orang mengatakan, demi Allah, Allah nggak akan ngampuni ente. Demi Allah, kamu berbuat seperti itu, Allah nggak akan ngampuni kamu. Nah, yang semacam itu nggak boleh juga. Ya, karena bukan hak prioritas kita untuk ibaratnya memponis kamu nggak akan diampuni, kamu diampuni. Padahal sang pemberi ampun adalah Allahul Ghaffar. Ya, karena ada orang semacam itu, merasa dirinya paling alim, melihat orangnya temannya sesama muslim berbuat tidak sesuai dengan manhaj dia, lalu dia mengatakan, ya akhi anta bid'ah, ya akhi anta kafir, yakfirakallah, wahai akhi, wahai saudaraku, kamu yang lakukan itu bid'ah, kafir, Allah tidak akan mengampuni. Yang diingatkan Rasulullah SAW dalam firman Allah dalam hadis qudsi, man dalladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulanin fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalaka. Siapa yang bersumpah dengan namaku, kalau sumpahnya itu ya dia katakan aku tidak mengampuni seseorang, demi Allah, Allah nggak akan mengampuni kamu, gitu kan? Maka sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya dan aku telah menghapuskan amalmu. Naudzubillah. Oke, sekali lagi berhati-hatilah dalam soal mengucapkan kafir kepada sesama muslim. Apalagi sampai berani-berani mengatakan orang semacam kamu tuh nggak akan diampuni oleh Allah. Wah, kalau yang semacam itu Allah akan nantang dia. Orang yang kita katai itu akan diampuni dosanya dan amal-amal kita akan dihanguskan oleh Allah. Wal iyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Nabi Muhammad juga bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'adaha bainal masyriqi wal maghribi. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan
suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Naudzubillah ya. Sekali lagi, bukan hak kita untuk memponis seseorang itu diampuni oleh Allah atau tidak. Ya, karena mungkin secara dohirnya mungkin dia bermaksiat, tapi siapa tahu hatinya dia tidak lalai dan dia di penghujungnya bertaubat dan kita tidak tahu dia bertobatnya seperti apa kepada Allah hingga Allah mengampuni dosanya. Dan sekali lagi, jangan mudah untuk memfasikkan orang atau mengkafirkan orang. Mentang-mentang lihat ada orang yang nggak rajin sholat, kemudian kita katakan, wah dia itu kafir, dia nggak pernah ke masjid, misalkan, atau dia nggak pernah atau dia fasik begitu. Itu bukan hak kita, ya. Apalagi pengucapannya itu di depan publik, wah sungguh menyakitkan sekali. Dan bukan seperti itu contoh kepribadian seorang Muslim. Karena apa? Ketika seseorang itu mengatakan kamu kafir, kamu fasik meskipun masih sama Muslim, maka orang yang kita katakan seperti itu berarti nanti kalau memang dia itu betul-betul kita kafirkan, kita fasikan, berarti kita nggak boleh nyolati dia kalau dia meninggal. Terus dia harus dipisahkan dari istrinya, karena istrinya kan orang Muslimah, dia orang kafir, harus pisahkan karena orang kafir nggak boleh nikah dengan orang Muslim. Kemudian juga anak-anaknya nggak dapat warisan, ya, atau dia nggak dapat warisan karena dia udah lepas dari Islam, atau nanti ketika dia meninggal dia nggak disolati, nggak dikuburkan di pemakaman Muslim, karena kita udah menganggap dia orang kafir. Begitu hati-hatinya jangan sampai mengucapkan kamu kafir, meskipun itu sesama Muslim, ya. Karena hukum akan berubah. Hukum Islam akan berubah kalau kita mudah untuk mengucapkan pada orang lain seperti itu. Berikutnya, akhifillah. Siapa sih yang berhak dikafirkan itu? Ya, kalau kita bahas ringkas tentang kafir. Kafir itu kan ada dua. Orang kafir itu ada dua. Ada orang kafir zimmi dan kafir harbi. Pernah saya sampaikan dulu waktu masih di pondok. Kafir zimmi itu orang-orang yang tidak beriman tetapi hidup di negara yang mayoritas Islam, atau pemerintahannya Islam, atau kebijakannya Islam, atau undang-undangnya Islam. Contoh, orang Yahudi, orang Nasrani tinggal di Saudi, misalkan begitu. Nah, mereka kan hidupnya dengan membayar pajak. Sehingga mereka dengan pajak itu dia diamankan oleh negara. Makanya semacam itu kita nggak boleh bunuh mereka. Di Indonesia pun juga nggak boleh membunuh mereka. Contoh, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi lewat depan rumah kita. Woi kafir, bunuh kau. Nggak boleh bilang begitu. Karena mereka dijamin keselamatannya hidup tinggal di Indonesia, di negara kita. Itu loh pentingnya mempunyai pemimpin orang Muslim tuh begitu. Semuanya aman. Ya. Orang Islamnya aman, orang non-Islamnya aman, bahkan sampai binatang, tumbuhan itu juga aman. Tapi kalau yang memimpin orang kafir, kita orang Muslim yang akan tertindas. Kan begitu. Makanya pentingnya dalam memilih pemimpin Muslim itu begitu, ahi. Saya lanjutkan. Jadi kafir zimmi itu dijaga keamanannya oleh atau keselamatannya dilindungi oleh negara yang mayoritas Islam atau menggunakan hukum Islam. Tetapi ada namanya kafir harbi. Kafir harbi itu mereka orang kafir yang tidak beriman, yang memerangi kita. Maka sebagai bentuk perlawanan kita wajib menyelamatkan diri kita. Perangi lagi. Nah yang semacam itu boleh. Kita memerangi mereka, perang dan mereka, bunuh mereka boleh. Kalau misalkan mereka nggak ngapa-ngapain kita, ya kita nggak boleh ngapa-ngapain mereka juga begitu. Nah, siapakah sih yang berhak dikafirkan dalam pembahasan ini? Saya ambil dari materi Tarbawiyah. Golongan-golongan yang berhak dikafirkan yaitu golongan komunis atau ateis yang percaya pada suatu falsafah atau undang-undang yang bertentangan dengan syariat dan hukum-hukum Islam. Orang ateis itu nggak punya Tuhan kok. Tuhan mereka harta, Tuhan mereka kan dunia, Tuhan mereka diri sendiri. Mereka nggak punya Tuhan, ya. Dan itu sudah betul-betul musuh, ya.
Mereka beranggapan bahwa agama itu candu bagi masyarakat. Makanya orang-orang komunis itu ya menjauhkan kita agar supaya kita nggak bertuhan. Apa-apa nggak boleh dibawa ke pemerintahan, apa-apa nggak boleh dibawa ke politik, apa-apa nggak boleh dibawa ke ekonomi, apa-apa nggak boleh dibawa ke pendidikan, gitu. Islam nggak boleh dibawa ke situ, nggak boleh dibawa ke ini, bawa itu. Padahal Islam itu syamil mutakamil, masuk berbagai lini, segi kehidupan manusia semuanya masuk. Tapi ya orang-orang komunis, orang ateis, mereka sudah pasti kafir. Yang kedua, orang-orang atau golongan dari paham yang menamakan dirinya sekuler. Mereka itu siapa sih? Mereka itu adalah orang yang menolak secara terang-terangan agama Allah. Menolak terang-terangan agama Allah. Dan mereka juga siap memerangi siapa saja yang berdakwah dan mengajak masyarakat untuk kembali pada syariat hukum Islam atau hukum Allah. Nah, kalau orang-orang yang semacam itu yang membenci Allah, ya bahkan akan memusnahkan orang-orang yang mengajak dalam dakwah, sudah pasti ya sekuler. Mereka boleh dikafirkan. Dan yang ketiga, tertulis di sini adalah orang-orang dari aliran kebatinan. Di sini disebutkan ada Duruz, Masyiriyah, Ismailiyah dan lain-lainnya, dan kebanyakan itu ada di Suriah dan sekitarnya. Kalau di Indonesia mungkin ada ya ilmu kebatinan. Ya. Ilmu kebatinan ada, tapi penjelasan berikutnya ada pembahasan begini. Selama dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian juga menjalankan kewajiban-kewajibannya selaku seorang muslim, sholat, zakat, puasa, haji, ya semampunya kalau haji bagi yang mampu, dan juga menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Apabila dia misalkan kejawen atau kebatinan, tetap kita tidak boleh mengkafirkan dia. Ya. Karena apa sih? Bisa jadi dia mengikrarkan dalam lisannya. Ya. Barang siapa yang mengucapkan dan mengikrarkan dalam lisannya syahadat, ya, mengucapkan syahadat dalam lisannya, maka dia menjadi orang Islam. Dan tentu berlaku baginya hukum-hukum Islam. Walaupun dalam hatinya mungkin dia ingkar, karena kita hanya diperintahkan untuk menghukumi az-zawahir, secara dohir lahirnya. Adapun al-batin, ya, kita serahkan kepada Allah. Kita tidak punya hak prioritas untuk menghukumi seseorang. Ada orang mengaku Islam kejawen, ya, wah terserahlah dia mau bagaimana perlakuannya gitu kan, mau bagaimana bertindak. Tapi kita tidak boleh mengkafirkan dia selama dia masih berlabel status Islam, apalagi orang itu yang masih pernah dulu bersyahadat. Intinya sekali lagi berhati-hatilah ya. Kemudian pembahasan berikutnya, dosa besar itu apakah merusak keislaman seseorang? Dalam paham akidah aswaja ahlu sunnah wal jamaah, dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang meski dilakukannya berulang kali, ya, itu tidak membatalkan syahadat alias tidak membuatnya berubah statusnya menjadi kafir, ya. Kecuali, ya, ada kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan secara mutlak. Islam tapi nggak pernah sholat, Islam tapi nggak pernah zakat. Padahal ada sebuah hadis yang menjelaskan pembeda atau pembuat jarak antara seorang muslim dan seorang kafir itu sholat. Jadi sholat itu sebenarnya bisa jadi barometer kekufuran kita. Nah, nanti ada pembahasan yang terakhir, kufur atau kafir itu maknanya apakah betul-betul dia keluar dari Islam atau ada makna lain. Nanti terakhir ada pembahasan. Jadi kalau orang yang semacam itu, ya, jika ada seorang muslim yang sholatnya jarang, ya, kemudian yo poso yo sakarepe, tetapi di dalam keyakinan dirinya itu dia sadar memang sholat itu wajib, hanya saja dia mungkin malas, ya, maka dia tidak bisa dikatakan kafir atau keluar dari Islam. Maka saya sampaikan tadi, mungkin dia itu nggak kafir tapi fasik, ya, fasik itu cacat ibadahnya. Dia tidak kafir secara 100% tapi dia fasik.
Fasik itu dia orang Islam tetapi tidak 100% mengamalkan Islam. Karena apa? Ya karena tadi dia malas atau dia apa. Tapi orang-orang yang atau paham-paham atau mazhab yang sangat ekstrim, pokoknya nek ngerjakan dosa dia langsung divonis kafir, itu ada. Ya, baik itu dosa besar atau dosa kecil, selama yang berbuat dosa itu nggak cepat taubat maka dikatakan kafir. Padahal dia nggak punya hak untuk mengatakan kafir. Dia sendiri nggak tahu kapan orang dia bertaubat. Apakah setiap orang bertobat dia tahu? Kan nggak tahu. Karena tobat itu urusan seseorang dengan Tuhannya. Dan itu dilakukan secara batin. Nggak diketahui orang. Ketahui orang kan pamer. Nah, ada akidah namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu ekstrim, radikal. Dia mengatakan, ya, doktrin mereka mengatakan siapapun yang berbuat baik pasti dapat pahala, yang berbuat jahat pasti dapat dosa. Nah, kalau yang berbuat jahat itu, ya, pasti tidak akan diampuni oleh Allah. Maka selalu berbuatlah baik, kata dia begitu. Apalagi orang yang berdosa dan mati sebelum bertobat, maka dia akan kekal di dalam neraka sekekal-kekalnya. Ya, padahal menurut Syekh Mustafa Muhammad Tohan, hafizahullah, dalam Al-Fikr Al-Islami Al-Mu'asir, pemikiran Islam kontemporer, beliau menyatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu disebut mukmin asi, ya, yaitu orang yang beriman tapi melakukan maksiat. Jadi perkaranya itu sudah jadi urusan Gusti Allah. Allah mau menghendaki mau diampuni monggo, atau nanti mau disiksa juga itu sesuai kadar dosanya terserah Allah. Jadi kita tidak punya hak untuk hukumi itu. Tidak seperti Mu'tazilah, ya. Ada sebuah hadis begini. Keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah di dalam hatinya seberat rambut kebaikan. Yang kedua, keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat gandum kebaikan. Dan yang ketiga, keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat biji kebaikan. Nah, kebaikan di sini itu maksudnya keimanan. Kalau dalam hati seseorang itu ada keimanan sekecil rambut, sekecil berat gandum, sekecil atau seberat biji sawi. Zarah itu kan biji sawi kan kecil banget kalau kalian tahu biji sawi. Ya. Selama itu masih ada kebaikan, yaitu dalam tanda sama dengan keimanan, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Masukkan ke surga. Atau dalam arti lain, dia tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Itu adalah orang yang beriman. Tapi kalau orang yang kafir hakiki, ya, tidak akan dikeluarkan dari neraka. Dia akan kekal. Kemudian berikutnya, kafir yang bukan kafir. Gimana maksudnya itu? Kafir tapi bukan kafir. Ada orang kafir, ya memang dia sudah kafir, tidak beriman gitu, ya, tidak beriman, memang sudah kafir, tetapi kita tidak boleh mengkafirkan ya karena udah kafir. Jika seseorang tidak mengerti bahwa itu adalah suatu perbuatan kekafiran, maka ia tidak berhak divonis kafir. Ya sudah ketahuan kafir, ngapain divonis kafir lagi? Ya, barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa bergelimang dalam kesesatan dan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Al-Quran surat An-Nisa ayat 115 atau juga At-Taubah ayat 115. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Atau dalam surat Al-Isra ayat 15, dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi mereka orang kafir-kafir itu ya sudah, karena udah kafir, ya sudah. Nah, kemudian
pembahasan berikutnya, masih ada sekitar seperempat menit lagi atau 15 menit lagi. Di dalam Al-Qur'an itu ada kata kafir dan syirik. Ya. Menurut Syekh Mustafa Muhammad Tohan tadi, beliau menjelaskan bahwa kata-kata kafir atau syirik dalam Al-Qur'an itu terkadang ditujukan kepada sebagian dari perbuatan maksiat. Saya ulangi, ditujukan kepada sebagian dari perbuatan maksiat. Jadi bukan kafir atau syirik secara 100%. Dan itu majas atau kiasan yang menjelaskan bahwasanya perbuatan maksiat itu sangat besar dosanya. Ya. Jadi perbuatan maksiat itu sangat besar. Jadi makna kufur itu bukan kafir secara dohir, tapi maknanya adalah maksiat yang yang sangat besar dosanya. Contohnya, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, contohnya demi bintang, demi langit, demi dirimu gitu kan. Demimu gitu kan. Maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Nah, kalau orang yang mengatakan seperti ini apa langsung dia keluar dari agama Islam? Tidak. Ya, kafir yang dimaksud di sini adalah kafir yang menyebabkan seseorang ya, dia itu berdosa. Ya, bermaksiat. Tidak atau bukan yang menyebabkan keluar dari agama Allah. Jadi makna kafaro itu akan bisa diketahui manakala kita misalkan belajar tafsir atau ilmu tafsir. Ada lagi. Ada sebuah hadis. Ya ma'syarun nisa, wahai para perempuan. Tasaddaqna wa aktsirnal istighfar. Perbanyaklah sedekah dan istighfar. Fa inni ra'aitukunna. Kata Nabi, aku melihat kalian aksar ahli nar, banyaknya penghuni neraka, faqalat imra'atun minhunna jazlah. Yaitu kebanyakan wanita penghuni, kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Faqalat imra'atun minhunna jazlah. Lalu ada perempuan yang cerdas pada waktu itu berkata, wa malana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar. Kenapa kok harus kami para wanita yang menjadi penghuni neraka? Qala tuksirnal la'na wa takfurnal asyira. Karena kalian itu banyak tidak menjaga lisan sehingga banyak melaknat dan juga kufur terhadap suami. Nah, kufur di sini itu maknanya apa? Dia keluar dari Islam? Tidak. Kufur di sini itu ya, dia itu mengingkari kebaikan suami, ya. Perbuatan suami sepanjang waktu ya dia salahkan. Atau mungkin dia dolim kepada suami, tidak taat kepada suami. Jadi bukan dolim, bukan kafir secara hakiki dia keluar dari Islam, bukan. Ya. Jadi begitu, akhi, terkait tentang makna kufur. Contoh lagi. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang memperbanyak syukur kepadaku, maka aku akan tambah la azidannakum. Akan tambah kenikmatan. Wala in kafartum. Nah, dan jika apabila kafir, kalau diartikan seperti itu kan tidak cocok. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Wala in kafartum. Dan jika kalian kufur, yaitu di sini kufur nikmat, atau kalian berbuat dosa dengan cara tidak bersyukur, inna adabi lasyadid. Maka adabku sangatlah pedih. Jadi begitulah akhi, ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati agar supaya tidak asal-asalan mengucapkan kafir atau fasik kepada orang muslim lainnya, ya. Jadi sebagai penutup, ya, dengan teliti dan kehati-hatiannya, Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna menyampaikan, kita tidak mengkafirkan seorang muslim yang telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, mengamalkan tuntutan-tuntutannya, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Baik karena pendapatnya maupun karena kemaksiatannya. Tetap nggak boleh mengkafirkan. Kecuali jika ia mengatakan kata-kata kufur, mengingkari suatu yang telah diakui sebagai asas dari agama, atau mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas maknanya,
menafsirkan dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah atau melakukan suatu perbuatan yang tidak mungkin ditafsirkan kecuali kekufuran itu sendiri. Jadi sekali lagi ikhwan fillah, mari kita sangat berhati-hati agar supaya kita menjaga diri kita untuk tidak mudah melontarkan ucapan fisk ya, kefasikan maupun kekafiran ya, hai fasik, hai kafir itu kepada orang lain. Karena kalau yang kita katakan itu kepada orang lain dan ternyata orang lain itu tidak seperti yang kita katakan, sejatinya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan bukan hak kita untuk memvonis ya dia itu surga atau dia itu neraka. Yang semacam itu disebut sebagai orang-orang Mu'tazilah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dikuatkan iman kita, diluaskan keilmuan kita. Pesan saya selaku seorang pemuda, belajarlah ilmu agama ya, supaya kita tahu ini seorang yang muslim, seorang yang mukmin, seorang yang kafir, seorang yang munafik, seorang yang murtad, ya, seorang yang fasik, dan semuanya bisa kita ketahui sehingga minimal untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat muslim, kita bisa berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo bisa dilanjutkan. Monggo jika ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, mau tanya. Siapa ini? Itnan. Kalau misalkan kita ada pemilu, nah terus ada calon. Kalau yang satu itu muslim, tapi dia kayak nggak dermawan, terus diketahui netasnya ke sana. Tapi ada satu lagi calon itu non muslim, tapi dia baik sana dan dermawan. Ya, itu milihnya gimana, Red? Harus milih yang mana? Mungkin saya akan mengutip dari perkataan Kiai Sahal ya, Kiai Abdullah Sahal pimpinan Gontor. Karena mungkin ucapan saya penuh hawa nafsu, jadi saya sampaikan aja apa yang dulu disampaikan oleh beliau. Sebaik-baik sebaik-baik pemimpin dari non-muslim ya, tempatnya pasti neraka. Karena dia tidak beriman kepada Allah. Tapi sejelek-jeleknya pemimpin muslim, selama dia masih muslim, pasti dia akan kembali ke surga. Meskipun dia harus dicuci dulu, dibersihkan dulu di neraka. Jadi semua kan akan dimintai pertanggungjawaban. Manakala kita memilih kafir, nanti akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Manakala kita memimpin yang muslim, kita juga akan tetap dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Kita akan berpihak kepada yang mana? Meskipun orang muslimnya itu jahat, orang kafirnya itu baik, tetapi keterpihakan kita di mana? Ya, keterpihakan kita di mana? Harapannya, kalau dia seorang muslim yang jahat, dengan terpilihnya dia, di belakang dia ada ulama, ada kiai, ada asatid, ada orang berilmu yang akan meluruskan dia. Dan itu seharusnya seorang muslim begitu. Tapi kalau orang kafir, siapa yang akan meluruskan? Ya, bisa jadi di belakang mereka sudah ada kepentingan. Kita pun juga tidak bisa mengingatkan dia, wong kita bukan sesama muslim, mereka non-muslim. Jadi sebegitunya dalam pemilihan ya, mungkin ya ada titik kelemahan di dalam jiwa Islam sendiri. Makanya butuh kebangkitan Islam itu dan dimulai dari kita para pemuda. Supaya apa? Kita belajar supaya luas ilmu kita. Kita beriman semakin kokoh keimanan kita. Agar supaya tidak terjadi lagi ke depan semacam hal itu. Maksudnya apa? Ya kita belajar, kita beriman. Kelak yang akan jadi pemimpin itu ya kita. Sehingga tidak ada lagi muslim yang jahat. Dan itu kita nanti akan menjadi penguasa. Dan indahnya kalau misalkan seorang penguasa jadi pemimpin, ya pemimpin itu dari orang muslim, semua akan aman sejahtera. Ya, mudah-mudahan begitu, Ahi. Jadi begitu ya.
penjelasannya. Mudah-mudahan ya, kalau dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah seperti ini, Ahi. Kalau ada dua mudorot, ada dua mudorot ya, sama-sama keduanya mudorot. Contoh satu, seorang muslim tapi dia jahat. Yang satu lagi mudorotnya orang kafir tapi dia baik. Kan sama-sama mudorot semua. Mudorot itu lawan kata dari manfaat ya. Maka dalam kaidah usul fikih itu pilihlah yang mudorotnya sangat sedikit. Yaitu kita pilih seorang muslim yang jahat itu. Semoga dengan pilihan itu kita bisa meneruskan, memperbaiki daripada kita memilih orang yang tidak beriman. Barangkali itu, Ahi, cukup ya? Syukran, Hat. Semoga nanti antum jadi pemimpin masa depan ya. Kalau kita ini sudah fokus di dunia pendidikan, tinggal antum nanti yang akan melanjutkan estafet. Ya. Barangkali ini yang bisa disampaikan, jangan lupa nanti akan saya bagikan presensi, diisi presensinya. Materi juga akan saya share, nanti bisa dibaca secara pribadi, dan nanti rekaman webinarnya juga akan saya share di lain waktu. Karena nggak mungkin kalau disampaikan sekarang, karena perlu download dulu. Sehingga nanti bisa didengerin ulang kalau misalkan ada waktu luang atau mungkin untuk murojaah pelajaran. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, baik tutur kata saya yang mungkin meleset, mohon dimaafkan, dan semuanya kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyibina tatim bi qiraati alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh meninggalkan room meeting, silakan, tafadhol.